Oke, selamat berjumpa kembali di channel Sandra Salon. Kembali kita di tutorial potong bob dasar ya. Dasar potong bob. Oke, kita persiapkan dulu alat-alatnya ya guys. Yang saya pergunakan itu gunting ini ya. Sila yang biasa bukan yang sasak. Oke. Jadi buat pemula ini sengaja saya perlambat caranya supaya bisa lebih dapat ya. Ini dasar. Kalau dasarnya aja kita nggak dapat, kita sangat sulit untuk potong rambut yang benar. Pertama kita belah dulu paling bawah, kita potong sesuai permintaan pelanggan. Oke, kalau bisa jangan terlalu pendek dulu ya. Ini bagian belakang ini, kalau potong bob dia harus biasanya lebih pendek bagian belakang. Oke teman-teman. Jadi kalau untuk pemula jangan ngambilnya banyak-banyak kayak begini ya. Nanti ngambilnya sedikit-sedikit aja supaya lebih banyak bahan prakteknya. Oke teman-teman, ini bagian tengah dulu ya. Bagian tengah kita angkat sesuai kita potong bagian pertama tadi. Kita ikutin panjangnya. Kita ambil sedikit aja bagian yang udah kita potong. Oke, ini bagian samping sebelah kanan kita bawa ke tengah. Kita ikuti pemotongan yang bagian tengah. Oke, sama juga sebelah kirinya juga ya. Kita bawa dia ke tengah. Kita ikutin pemotongannya itu yang kita potong bagian tengah. Jadi nanti ketika kita lepaskan dia lebih panjang. Oke, nah dia lebih panjang kan. Jadi sampai ke atas seperti itu ya. Jadi untuk pemula nanti ngambilnya sedikit-sedikit dulu. Nah, nanti setelah itu baru bisa ya. Nah, ini kita ambil lagi, ikuti pemotongan yang bagian tadi. Nah, ikuti panjangnya. Udah itu kita turunkan, tapi pemotongannya rata ya. Nanti ketika kita turunkan dia akan lebih bertingkat gitu. Ini tetap kita bawa ke bagian belakang, bagian tengah yang kita potong tadi, supaya mendapatkan hasil yang rapi, hasil yang bagus. Kalau cara kita dasarnya aja kita tidak dapat, itu yang membuat potongan rambut kita tidak rapi. Oke, boleh diperhatikan ya. Ini rambutnya banyak sekali, kebetulan rambutnya sudah basah. Jadi sampai ke atas demikian ya. Ikutin. Ini dasarnya untuk potongan rambut bob. Oke, selalu ikuti pemotongan rambut bagian yang sudah kita potong. Oke, tapi kalau dia minta potongannya itu nungging, boleh kita angkat lebih tinggi lagi bagian atas. Tapi kalau dia mintanya pemotongannya itu hanya biasa, nah kita motongnya itu nggak usah tinggi-tinggi kali diangkat ya. Jadi buat teman-teman pemula yang banyak bertanya, gimana ya potong bob, saya bisa potong rambut tapi saya nggak tahu potong bob, nggak berani, takut salah. Kenapa kita takut salah? Karena kita tidak memahami polanya atau dasarnya. Ketika kita sudah paham dasarnya, maka kita tidak akan pernah takut untuk mencoba. Oke, buat teman-teman pemula yang udah mungkin lama juga di salon tapi belum bisa, banyak ya, banyak sekali teman-teman saya, banyak sekali yang nggak bisa potong rambut bob. Bisanya pakai gunting sasak. Kalau saya potong bob, mau potong layer, mau potong semuanya pun tak pernah pakai gunting sasak, karena pakai gunting sasak kadang ya itu merusak rambut. Nah, jadi buat teman-teman, ini bagian samping sebelah kanan dan sebelah kiri itu kita bawa nanti ke belakang. Kenapa? Supaya lebih panjang bagian depan. Ya. Jadi fungsinya itu kita bawa ke belakang itu supaya lebih panjang bagian depan. Karena potong bob itu adalah bagian depan selalu lebih panjang. Kita potong sesuai permintaan.
kita bawa ke belakang, kita ukur. Contohnya nih dia minta sebahu, kita bawa ke belakang. Nah, kita ikutin nih sampai bagian yang tengah pertama kali itu. Nah, nanti kalau dia bilang pendekin lagi kak, baru kita kurangin lagi, entah selewat kuping aja kita potongnya. Jadi ini tetap kita bawa ke belakang. Tetap ikuti pemotongan yang pertama sampai ke belakang ya. Bagian yang pertama kali kita potong. Jadi buat teman-teman pemula ngambilnya nanti sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit supaya lebih paham. Nah, jadi kalau dia nanti agak bertingkat, kita agak angkat ke atas. Jadi bagaimana caranya, bagaimana kita cara membawakan rambut itu ke belakang yang sebelah kiri, demikian juga sebelah kanan, supaya dia tidak supaya dia tidak panjang pendek, sebelah kiri kepanjangan, sebelah kanan kepanjangan. Kadang kita tahu itu salah, tapi kita tidak tahu cara memperbaiki. Oke, yang sepengalaman dengan saya, coba di komen nanti di bawah ya. Pernah nggak seperti itu? Nanti tahu, ini kok nggak rapi ya, tapi nggak tahu gimana ya cara perbaikinya. Itu karena kita tidak tahu dasarnya. Kalau dasarnya itu kita sudah paham, contohnya bagian sebelah kanan ini kita bawa ke belakang. Bagaimana tadi kita bawanya itu sebelah kiri, demikian juga sebelah kanan ya, kita bawa seukurannya yang sama supaya kita tidak terlalu capek dan lama untuk memperbaikinya. Ini videonya sengaja saya buat lambat ya. Ini padahal saya potong rambut nggak sampai 10 menit. Jadi ini tutorialnya ini banyak sekali yang meminta, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, jadi buat teman-teman yang mau coba boleh, apalagi rambutnya banyak seperti ini, itu sangat bagus sekali untuk dipraktekin supaya semakin paham. Oke, jadi kalau bisa potong rambut itu jangan langsung panjang, permintaannya sebahu, agak kita turunkan sedikit ya. Diingat supaya pasiennya itu kalau pulang-pulang tidak cemberut. Oke, pastikan pasien kita, ini kan sama dia kan. Nah, sebelah kiri juga tadi seperti itu. Jadi ingat seukurannya itu kita bawa sampai ke belakang sampai di mana, bagian sebelah kiri, sebelah kanan juga kita ingat ukurannya itu sampai di mana, supaya tidak terlalu jauh nanti perbandingannya untuk merapikannya. Oke, nah jadi sama kan sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi kadang ada juga dia nggak rapi. Jadi nanti kita cuma ambil sedikit-sedikit aja. Oke. Nah, terus untuk poni ya, dasarnya untuk potong poni ini seperti ini ya. Kalau dia poninya sebelah kiri, kita bawa sebelah kanan. Kalau poninya sebelah kanan, kita bawa sebelah kiri. Fungsinya apa? Supaya tidak kependekan. Oke. Kalau dia minta sealis, contohnya nih, poninya sebelah kanan. Dia mintanya sealis. Kita bawa sebelah kiri. Kita potong seukuran alisnya sebelah sana supaya tidak terlalu kependekan. Oke, nah, akhirnya dia panjang pendek kan? Tapi kalau dia minta poninya sebelah kanan, kita potong sebelah kanan, itu akan terjadi kesalahan. Bener, yang sudah pernah coba pasti lihat, pasti bingung. Nih bagian ini boleh, kalau yang kurang-kurang rapi boleh kita angkat ke atas. Itu fungsinya itu kita angkat ke atas supaya kita bisa melihat rapi atau enggak. Dan dipotongnya itu yang paling panjang. Nanti bagian luarnya kita angkat ke atas supaya dia seperti lebih bertingkat. Oke, buat teman-teman yang bingung cara potong poninya ya, ingat ya, kalau poninya sebelah kiri, pemotongannya sebelah kanan. Nah, itu dasarnya. Kalau poninya sebelah kanan, poninya bawa sebelah kiri. Dan ukurannya itu ketika dia minta sealis, kita bawa dia sebelah kiri sealis, atau kita lewatkan sedikit, nanti lebih baik kita kurangi supaya tidak mengakibatkan kepatalan. Oke, buat teman-teman, jadi ini udah selesai saya belum? Jadi tergantung pelanggan apakah dia mau di blow atau enggak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya,
yang pemula. Kalau dia nanti minta potong poni ya, poninya ke depan, jangan nunduk. Pasiennya itu kalau bisa jangan nunduk, karena kenapa? Kalau nunduk itu kadang terlalu kependean. Jadi kita biasakan kalau potong rambut itu bagian depan jangan nunduk, karena itu akan membuat nanti dia terlalu pendek. Oke. Nih, jadi boleh setelah di blow kita lihat mana yang kurang rapi, baru kita rapikan. Ada enggak gitu, supaya pasien kita itu tidak kecewa gitu ya. Jadi intinya kita potong rambut ini adalah di dasarnya itu paling utama ya. Ini potong bobnya, jadi nanti ini kan dasar. Nanti kalau contohnya aku di bawah leher, pemotongan yang sama ya, pemotongannya sama, cuman tergantung tangan kita buat di bawah leher rambutnya. Ini dasarnya. Kalau dia minta lebih pendek lagi, caranya sama, cuman kita agak pendekin lagi. Oke. Yang sudah paham boleh di komen ya di bawah ya, supaya nanti kalau ada lagi yang mau potong bob atau potong bagaimana itu saya akan buat tutorialnya lagi. Kalau kurang paham boleh di komen, nanti biar saya buat lagi videonya. Jadi semua video yang saya buat itu murni customer. Jadi gak bisa dibohong-bohongi, gak bisa diedit-edit, murni customer. Jadi kita bisa lihat wajahnya itu apakah mereka semangat, apakah mereka senang. Nah begitu ya, jadi mau potong rambut, mau smoothing, mau apapun itu murni semua pelanggan. Oke, supaya setiap kita yang menontonnya itu merasa senang gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga berhasil. Coba dengan teknik yang seperti ini bagian dasarnya. Nah, kalau ada yang kurang-kurang bagian luar boleh kita angkat ke atas, tapi pas diangkat ke atas itu pemotongannya rata ya. Jangan dijijak supaya lebih rapi. Karena banyak juga ya para pelanggan itu potong rambut katanya kecewa. Kenapa? Kecewa. Satu, itu tadi yang di video sebelumnya saya buat, dia dipotong pas basah. Dia pas basah rapi gitu ya. Sampai di rumah dia udah mengambang gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula atau yang belum paham di triknya bagian bob ini, boleh ya dicoba. Semoga berhasil, semoga sukses, supaya kita sama-sama berhasil, sama-sama sukses ya. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman di komen, di like, subscribe. Oke, salam sehat, salam persaudaraan dari saya, Sandra Salon dari Batam. Oke, buat teman-teman semuanya, pastikan pasien kita itu bahagia, sumringah. Oke, supaya nanti dia bawa teman lagi. Nanti kalau dia udah kecewa, dia nggak bakalan bawa teman lagi. Ini nih satu orang yang pangkas, nanti dia bawa teman lagi nih. Nah, jadi kita usahakan pelanggan kita itu senang, pelanggan kita itu bahagia. Nanti jadi berikutnya mereka bawa teman. Oke, selamat mencoba. Terima kasih yang sudah like. Terima kasih buat semuanya. God bless you.